Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ini di rumah. Perkenalkan saya Yasir. Kali ini saya akan membahas tentang WhatsApp Business. So, untuk kamu yang penasaran bagaimana cara pakainya, kemudian fitur-fitur apa saja yang ada di WhatsApp Business, kegunaannya apa saja, pantengin terus video ini sampai akhir ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam WhatsApp Business secara lebih mendalam, saya pengen ngejelasin dulu sedikit nih. WhatsApp Business itu adalah aplikasi yang memang khusus diperuntukkan buat teman-teman yang ingin berjualan. Nah, baik teman-teman yang sudah jago berjualan ataupun juga yang masih awam dalam berjualan, jangan khawatir karena WhatsApp Business ini adalah aplikasi yang gampang banget buat dipakai. Jadi sangat mudah gitu ya. Dan fitur-fiturnya di dalam ini saya jamin pasti teman-teman dibikin terbuai, terlena gitu ya dengan kemudahannya untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan calon customernya teman-teman di rumah. Nah, ada dua cara buat teman-teman bisa bermigrasi ke WhatsApp Business. Yang pertama itu adalah teman-teman bisa menggunakan nomor yang sudah ada dan dari nomor yang sudah ada itu teman-teman bisa migrasi dengan jangan khawatir data-data yang sudah ada di nomor yang ada tersebut bisa di save dan dipindahkan. Nah, untuk cara yang kedua dan ini cara yang lebih saya saranin yaitu teman-teman bisa menggunakan nomor yang baru. Nah, kenapa saya lebih nyaranin teman-teman pakai nomor yang baru buat WhatsApp bisnis? Karena nanti teman-teman akan bangun profil, nama toko gitu ya. Dan itu tentunya tidak bisa di retrace atau dikembalikan. Jadi sekalinya teman-teman pakai akun tersebut dengan nama tersebut itu nggak bisa balik lagi. Jadi saya saranin kalau teman-teman mau pakai WhatsApp bisnis, teman-teman gunakan satu nomor dedicated saja untuk WhatsApp bisnis seperti itu ya. Nah, di sini saya nggak akan terangin bagaimana untuk setupnya karena itu juga sangat mudah sekali. Paling nanti teman-teman tinggal pilih aja kegiatan bisnisnya di tokonya teman-teman. Apakah itu misalnya retail ataupun misalnya apa namanya untuk makanan dan lain-lain seperti itu ya. Oke. Nah, saya sekarang akan buka untuk WhatsApp Business. Jadi tampilannya WhatsApp Business ini seperti ini, sama persis ya dengan WhatsApp pada umumnya. Namun WhatsApp Business ini tentunya ini keuntungannya yang pertama bisa membagi fokusnya teman-teman atau supaya teman-teman itu bisa membedakan kegiatan yang personal dan juga kegiatan yang buat berdagang. Nah, ini enaknya di bisnis. Jadi, kalau teman-teman kadang-kadang lagi chatting atau ngomong sama teman tapi campur baur sama bisnis, nah ini nih udah fokus di bisnis. Jadi, udah enak banget gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua juga ini nanti teman-teman bisa setting dari jam aktifnya. Jadi, tidak akan mengganggu ataupun juga selalu terhubung dengan calon customer-nya teman-teman. Maksudnya gimana? Ketika misalnya ini tidak aktif, nah tapi ada yang kontak teman-teman itu kalau misalnya kita lagi di luar ataupun lagi tidak aktif HP-nya, kita bisa set up message supaya calon customer kita itu tidak merasa terabaikan gitu ya. Nah, buat kita masuk ke dalam fitur bisnisnya, teman-teman langsung klik di titik bintang 3 ini dan langsung klik di fitur bisnis. Nah, di sini kita bisa lihat ada update ataupun fitur apa aja yang utama di dalam WhatsApp bisnis ya. Yang pertama, yang paling utama adalah kita bedah tentang profil bisnis ya. Nah, di profil bisnis ini ada yang paling atasnya ada brand ataupun juga icon ataupun juga ini gambar yang menjadi tampilan teman-teman ketika akan berinteraksi lewat WhatsApp ya. Nah, saya sarankan di sini silakan teman-teman pakai brandnya teman-teman. Jadi nggak usah pakai foto produk atau yang lebih khususnya. Sebaiknya nama brand dari toko teman-teman karena ini adalah wajah atau profil bisnis teman-teman seperti itu. Kemudian di bawahnya kita lihat di sini ada masukkan nama bisnis ya. Jadi ini nama usahanya, nama bisnisnya teman-teman atau nama tokonya. Di sini sesuai dengan
Indi Teknologi tentunya, maka namanya Indi Teknologi ya. Nah, kemudian setelah nama ada di bawahnya itu adalah tautan ke website ya. Tautan ke website di sini silakan teman-teman isi dengan alamat website ataupun landing page yang sudah teman-teman siapkan ya. Kemudian di sini juga ada pilihan kategori untuk kegiatannya seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini ada banyak ya, bisa dipilih gitu ya. Seperti itu, ada otomotif, ada pakaian, ada seni dan hiburan, ada IO gitu ya, ada macam-macam. Nah, silahkan disesuaikan dengan kegiatan dan juga core bisnisnya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman ada temukan di sini adalah alamat. Nah, ini enak banget. Jadi kalau ada calon customernya yang nanya alamat ataupun juga maps ya, di profil bisnisnya itu udah bisa disimpan juga. Jadi nanti memudahkan kalau calon customer yang mau cari tokonya teman-teman seperti itu. Nah, kemudian setelah alamat dan juga maps, di bawahnya teman-teman akan menemukan dengan jadwal ataupun juga ini adalah jam buka dan tutupnya bisnisnya teman-teman ya. Nah, di sini baiknya disesuaikan dengan jam kerjanya teman-teman. Kalau memang Senin sampai Jumat, maka di sini setelnya Senin sampai Jumat. Dan juga jamnya disesuaikan. Ini bisa diatur apakah mau sampai larut malam ataupun juga sampai sore. Ini benar-benar fleksibel banget ya. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan aja seperti itu. Kalau saran saya sih Sabtu Minggu ataupun hari libur ya tetap ditutup aja ataupun disesuaikan dengan jadwalnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lagi off tapi kita di sini kita nyalain, takutnya nanti ada yang menghubungi teman-teman tapi kita terlambat jawabnya. Jadi baiknya disesuaikan aja sesuai dengan jadwal buka tutupnya bisnis teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian di bawah jadwal ataupun jam aktifnya toko itu ada alamat email. Nah, di sini bisa dimasukkan juga kemana kalau calon customer perlu meng-email seperti itu. Nah, di bawahnya ini ada website, alamat website yang juga ada pilihan di mana ini kita bisa menambahkan situs web yang lain. Nah, maksudnya apa nih? Kalau misalnya kita tambah di sini, kita bisa menambah ke tautan misalnya baik itu Instagram ataupun juga misalnya ke marketplace-nya teman-teman gitu ya, kurang lebih jelas. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah tampilan dari foto-foto produk yang disematkan ataupun juga nanti yang terhubung ke katalog seperti itu. Kemudian di bawahnya adalah ada setelan ataupun informasi lebih yang bisa ditambahkan juga. Mungkin ada semacam bio juga nih bisa dilengkapi juga ya, dan juga nomor kontaknya tentu saja seperti itu. Oke. Oke, itu adalah baru satu fitur pertama dari WhatsApp Business yaitu profil bisnis. Kita akan maju lagi ke fitur berikutnya yaitu katalog. Nah, jadi saya klik katalog. Di sini adalah fungsinya katalog yang ini mirip banget dengan bagaimana kalau kita memasuki toko online ya. Di sini ini adalah spesialnya, teman-teman bisa masukin sebanyak-banyaknya foto produk teman-teman. Itu bahkan kurang lebih bisa sampai 500 foto ya. Wow, luar biasa banyak banget. Jadi jangan khawatir kehabisan slot buat di katalognya. Nah, di sini juga di atas ada logo keranjang. Jadi ini kayak bisa pesen gitu ya. Nah, jadi kita nanti bisa nih saya sudah mengklik, ini salah satu item dari logo produk di Indi Teknologi misalnya. Nah, ini bisa kita tambahkan ke keranjang seperti itu ya. Nah, jadi nanti akan terdetek jika memang mau pesan ke kita gitu ya, seperti itu. Oke, nah juga bagusnya lagi adalah katalog ini nanti teman-teman bisa bagiin ke calon customernya. Nih, bagaimana caranya? Kita klik bintang 3 titik 3 ini lalu klik bagikan. Nah, ini jadi
Ini adalah tautan katalog. Setelah teman-teman mempersiapkan dari foto-fotonya yang bagus, deskripsi barangnya yang lengkap, kita bisa langsung kirim tautan ini via WhatsApp bisnis. Misalnya saya mau kirim ke salah seorang dari calon customer. Nah, jadi ini adalah untuk melihat katalog. Jadi tautan katalog seperti itu ya. Keren banget kan? Nah, ini itu adalah fungsi katalog ya. Yang ketiga adalah fitur ini adalah fitur perpesanan. Nah, fitur perpesanan ini kalau teman-teman bisa lihat di bagian tengah, ini kurang lebih ada 4 item. Yang pertama ini ada yang namanya pesan di luar jam kerja, kemudian juga ada salam, kemudian juga ada balas cepat, dan juga ada label. Nah, kita akan bahas satu persatu ya untuk fitur perpesanan ini. Yang pertama adalah pesan di luar jam kerja. Nah, bagaimana kalau misalnya ada klien ataupun calon customer yang menghubungi kita ketika kita sedang off, baik itu sedang cuti ataupun sedang keluar kota atau sedang tidak menjangkau HP ataupun juga sedang toko kita sedang tutup. Nah, ketika mereka mengirimkan pesan, kita bisa setting di sini apa sih pesannya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya gaya pesannya bisa teman-teman sesuaikan dengan caranya teman-teman berkomunikasi dengan calon customer ya, baik itu yang formal, non formal, pokoknya yang seasiknya teman-teman untuk bisa menjangkau dan bikin komunikasi yang nyaman ya. Nah, komunikasi yang nyaman itu juga salah satu teknik sales yang penting banget. Kenapa? Karena dengan menjaga kenyamanan dari pesan ataupun dalam saling berkomunikasi, itu akan semakin menggain kepercayaan calon customer ke tokonya teman-teman. Nah, semakin percaya calon customer kepada tokonya teman-teman, itu maka mereka akan sering beli. Nah, makanya fitur perpesanan ini menjadi penting agar mereka tidak terabaikan. Seperti itu ya. Oke, yang kedua, nah ini jika memang sudah di setting, kita klik simpan. Yang kedua adalah salam. Nah, di fitur salam ini adalah kita bisa menyapa dan sapaannya ini kita bisa setting. Apakah itu setiap hari ataupun juga apakah misalnya setelah lama tidak aktif gitu ya. Dan juga kita bisa kirim ke penerimanya siapa aja. Ini mau ke semua orang ataupun juga ke misalnya yang tidak ada di buku kontak kita gitu ya. Kemudian juga semua orang atau kecuali. Nah, ini atau hanya ke tertentu saja. Jadi seperti itu, salamnya seperti apa. Nah, ini juga kita bisa edit gitu ya. Salamnya kita bisa sesuaikan. Misalnya ini adalah fitur yang menyapa. Kita pakai dengan sapaan yang biasa kita gunakan. Halo, apa kabar? Selamat datang di Indi Teknologi. Apakah ada yang bisa kami bantu? Seperti itu misalnya ya. Tentunya dengan kita rutin menyampaikan salam, pasti calon customer kita akan membuka dan juga akan selalu teringat dengan kita seperti itu ya. Jadi di top of mind-nya mereka itu kalau kita sapa terus itu pasti ada kita di benak mereka seperti itu ya. Jadi ketika mereka ada kebutuhan pasti akan kontaknya ke kita seperti itu. Oke, selanjutnya adalah balas cepat. Nah, ini adalah salah satu fitur yang menurut saya paling favorit ya di antara fitur-fitur yang lain. Kenapa? Karena ini adalah handy banget atau sangat menolong teman-teman ketika lagi rush hour ataupun ketika banyak pertanyaan yang umum dan juga sering ditanyakan. Tapi jawabannya itu-itu aja gitu. Nah, jadi kita bisa siapkan template jawaban gitu ya. Misalnya pesannya apa? Kita di sini adalah mau balas misalnya pesannya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang akan saya buka. Saya lihat di sini yang fitur terima kasih. Ketika misalnya sudah selesai dalam menghandle customer, tentunya kita akan mengucapkan terima kasih. Nah, kita tinggal ketikkan ini garis miring dan pakai kata kuncinya apa yang teman-teman sematkan. Misalnya kalau pintasannya thanks, nanti garis miring, kemudian ketik huruf T, H, dan itu akan muncul si pintasannya itu ya. Nah, seperti itu. Misalnya seperti apa penggunaannya, kita akan coba keluar dulu. Nah, di sini saya akan kasih lihat bagaimana cara menggunakannya. Ini oke.
keyboardnya tidak bisa. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti di sini ketika kirim pesan ketik garis miring kemudian ketik kata kuncinya yang tadi thanks, nanti akan keluar pilihannya seperti itu ya. Oke, saya kembali lagi ke balas cepat. Jadi ini pesannya bisa banyak banget, bisa teman-teman setting mau tentang produk, mau jawab apa misalnya tentang jam tutup toko, website dan segala macam. Pokoknya seluruh jawaban yang membutuhkan detail info daripada kita menghabiskan waktu untuk menjawab satu persatu, ya kan, lebih baik kita langsung pakai pintasan ini benar-benar berguna banget seperti itu. Oke, yang keempat dari fitur perpesanan ini adalah label. Nah, label ini juga cukup seru ya. Kenapa kita di sini bisa kasih label untuk pelanggan-pelanggan kita. Di sini contohnya di sini ada pelanggan baru, pesanan baru, menunggu pembayaran, telah membayar, pesan selesai. Nah, contohnya di sini ada satu item, kita lihat siapa pelanggan baru. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada salah satu kontak yang ditandai dengan label biru. Nah, ini sesuai dengan caranya kita. Nah, ini label chat. Kita bisa bikin label baru. Nah, misalnya ini contohnya apa? Misalnya belum bayar misalnya ya. Nah, bisa seperti itu. Nanti diklik OK ya, seperti itu. Baik. Oke, lanjut lagi. Kita akan ke fitur berikutnya. Nah, so far sampai situ dulu udah banyak banget ya. Nah, yang paling bawah adalah fitur ini tautan pendek. Nah, tautan pendek ini adalah kita bisa kirim semacam link, short link, yang kita kirim ke calon customer kita supaya mereka itu bisa mengontak kita. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya bingung mau hubungin kita tapi nggak tahu lewat mana, nomornya nggak hafal, belum di save ya kan. Kemudian juga lupa misalnya untuk kontaknya di mana. Nah, ini kita bagikan tautan ini bisa ke semua kontak ataupun juga yang terpilih seperti itu. Nah, nanti kita dengan adanya tautan ini kita kirimkan. Nah, ketika si calon customernya mengklik tautannya, nah ini ada pilihan untuk meneruskan mengontak ke toko kita seperti itu dengan pesan yang juga sudah kita edit. Nah, di sini contohnya, halo Indi, saya ingin tanya untuk layanan IT, seperti itu kita kirim. Jadi ini benar-benar memudahkan banget buat calon customer yang bingung mau menyapanya gimana ataupun juga mau pesen gitu ya, seperti itu. Oke, teman-teman, itu dulu buat fitur-fitur utama dari WhatsApp Business. Keren banget ya, dan juga sangat memudahkan teman-teman untuk berjualan. Ini udah mirip dengan marketplace, jadi calon customer kita udah bisa milih barang-barang dan juga bisa langsung pesen gitu ya, seperti itu. Oke, itu dulu mungkin dari saya penjelasan tentang WhatsApp Business. See you on the next video.